Baik semuanya, dalam video ini saya akan membahas salah satu fenomena psikologis yang semakin sering kita temui, yaitu insecure. Seringkali kita merasakan perasaan tidak aman, tidak cukup, dan terus membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kini, itu bukanlah hanya masalah pribadi, tetapi sudah menjadi isu sosial yang sering terjadi. Insecure juga sering terjadi ketika tidak yakin pada dirinya sendiri, terutama dari segi kemampuan citra diri, kemampuan penerimaan sosial. Di dalam era media sosial yang terus berkembang, paparan terhadap media sosial menyebabkan individu terus-menerus membandingkan diri, kejar validasi berupa likes dan komentar. Nah, rasakan tertekan untuk tampil sempurna. Menurut Maslow, kebutuhan dasar manusia seperti rasa aman adalah fondasi penting bagi kesehatan psikologis. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, muncullah perasaan cemas yang tidak aman. Berbagai teori telah menjelaskan bahwa fenomena insekuritas, salah satunya adalah teori Feeling of Inadequacy Scale dari Fleming dan Courtney, yang bagaimana membagikan insekuritas menjadi 5 aspek, yaitu kepercayaan sosial, kemampuan akademik, harga diri, penampilan fisik, dan kemampuan fisik. Tidak hanya itu, studi oleh Shawki dan Hartata menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap memperkuat perasaan tidak aman. Seorang terus melihat pencapaian atau penampilan orang lain, rasa percaya dirinya perlahan-lahan terharus. Tak hanya itu, hubungan interpersonal juga memegang peran penting. Studi oleh Nugraha menunjukkan bahwa pengalaman dalam hubungan romantis yang negatif, seperti penolakan atau ekspektasi tinggi yang tidak terpenuhi, itu juga bisa merasakan dan menumbuhkan rasa tidak aman pada diri kita, dan juga bisa memicu insekuritas. Faktor lain yang tak kalah penting adalah pola asuh, yang dimana pola asuh adalah bisa mengembangkan emosional kita dan juga mengetahui batasan-batasan yang ada. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak mendukung secara emosional lebih beresiko mengembangkan insekuritas di masa dewasa. Ini diperkuat oleh temuan dari Yusrina dan kolega. Dari berbagai teori dan temuan-temuan tersebut, kita dapat memahami bahwa insekuritas bukan sekadar soal kurang percaya diri, tetapi ia adalah kondisi yang terbentuk dari gabungan pengalaman masa lalu, tekanan sosial, dan persepsi terhadap diri sendiri. Insekuritas bisa berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada latar belakang, lingkungan sosial, dan pengalaman hidupnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melihat isu ini secara menyeluruh. Dari seluruh kajian yang kami lakukan, kami merumuskan bahwa definisi baru mengenai insekuritas, yaitu insekuritas adalah kondisi psikososial yang ditandai oleh perasaan tidak cukup, cemas, dan takut terhadap penilaian sosial yang berasal dari interaksi antara persepsi diri yang negatif dari tekanan internal dan eksternal seperti media sosial, hubungan interpersonal, serta pola asuh masa kecil. Dari definisi ini diharapkan bisa menjadi dasar konseptual untuk pengembangan intervensi psikologis dan edukasi kesehatan mental, terutama bagi remaja dan dewasa muda yang sangat rentan terhadap pengaruh sosial. Merenungkan kapan kamu terakhir kali menghargai usahamu sendiri, dan percayalah, itu adalah usaha yang lebih seharusnya kita harus lebih menghargai sendiri usaha kita. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita usahakan, tanpa harus mendengarkan komenan orang lain, dan jadikanlah itu sebuah motivasi untuk mengupgrade diri kita. Kita harus bisa menjadi lebih baik, lebih maju dari sebelumnya. Dengan meningkatnya tekanan sosial, paparan media digital, serta tantangan relasi antar pribadi, memahami yang tepat tentang insekuritas menjadi semakin lebih penting. Melalui pendekatan yang multidimensional seperti yang telah kita jelaskan,
kita dapat menyusun strategi yang lebih relevan dalam membantu individu mengatasi rasa tidak aman. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan tadi bisa menambah pemahaman dan kepekaan terhadap isu insekuritas. Cukup sekian dan sampai jumpa.